Tante percaya kalian semuanya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Alkitabnya jangan lupa. Siapkan Alkitabnya ya. Oke, yuk. Kalau kita sudah siap, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ku naikkan kepadamu.
supaya dia memimpin langkah kita. Yuk Tante Emil, kita nyanyikan lagu ini. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk semuanya, kita akan lipat tangan, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Teman kita Adler akan memimpin doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan iman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adler sudah memimpin kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Setelah tadi kita memuji, memuliakan nama Tuhan, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kita tentang ketamakan dan ketidakjujuran dan serta akibat-akibatnya. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Adik-adik tahu kan tentang Naaman yang sudah disembuhkan oleh Nabi Elisa dengan mencelupkan tubuhnya di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya, setelah dia sembuh, setelah dia tahir, dia akhirnya kulitnya kembali bersih kembali, tidak punya penyakit kusta lagi. Maka Naaman ini dan pasukannya pergi menghadap Elisa untuk berterima kasih. Ya, nah Naaman ini membawa banyak sekali pemberian untuk Nabi Elisa, yaitu sebanyak 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian-pakaian yang indah-indah. Banyak pemberian yang akan diberikan kepada Elisa sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyembuhkan penyakit kustanya. Nah, setelah dia datang menghadap Elisa, dia berkata kepada Elisa, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel." Nah, setelah Naaman berkata begitu, dia berkata kepada Elisa, "Ini tuanku," dia memberikan semua pemberiannya kepada Elisa. Tetapi Nabi Elisa menolak semua pemberiannya itu. Di dalam ayat 16, Nabi Elisa berkata, "Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Ya, di ayat 16 ini
Nabi Elisa menolak semua pemberian dari Naaman ini. Nah, akhirnya setelah didesak-desak tetap aja nolak. Akhirnya Naaman ini di ayat 17 akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Setelah Naaman berkata begitu, Nabi Elisa menjawabnya, pergilah dengan selamat. Akhirnya rombongan Naaman ini pergi meninggalkan rumah Nabi Elisa. Tetapi Gehazi ada satu, dia adalah bujang dari Nabi Elisa. Mata Gehazi ini melihat kepada setiap pemberian yang Naaman bawa itu. Dia melihat, semuanya indah-indah, semuanya bagus, baju-bajunya bagus-bagus. Dia berpikir, dalam hatinya dia berkata, kenapa Tuanku tidak mau menerima semua pemberian dari Naaman itu? Demi Tuhan yang hidup, dia mau berlari mengejar Naaman itu agar dia mendapatkan barang-barang itu. Akhirnya Gehazi lari mengejar rombongan Naaman ini. Nah, setelah Naaman berpaling mukanya ke belakang, dia melihat ada orang yang lari-lari mengejar dia. Akhirnya dia berhenti dan dia turun dari keretanya. Dia berkata, ada apa? Karena kepada Gehazi. Akhirnya Gehazi ini berkata, dia disuruh oleh Nabi Elisa untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian untuk diberikan kepada pemuda-pemuda yang dari antara rombongan Nabi. Naaman ini senang hati ya. Akhirnya dia bisa memberi pemberian itu. Dia pikir karena Nabi Elisa yang menyuruhnya. Akhirnya dia bilang, jangan 1 talenta, berikan 2 talenta. 2 talenta perak dan 2 potong baju. Nah, setelah Naaman ini menyuruh bujang-bujangnya untuk membungkus 2 talenta ini dalam 2 pundi-pundi, lalu dia berkata kepada bujang-bujangnya ini untuk membawa barang-barang itu diberikan kepada Gehazi. Gehazi melihat semua pemberian itu luar biasa. Dia senang, dia pikirannya, aku akan memiliki barang-barang itu. Akhirnya setelah dia sampai di dekat rumah Elisa, dekat rumah Nabi Elisa, Gehazi mengambil barang-barang itu dan menyembunyikannya ke dalam rumah. Setelah dia menyembunyikan semua barang-barang itu, dia datang kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa berkata, Gehazi, kamu dari mana? Kata Gehazi bilang, saya nggak kemana-mana Tuhan, saya ada. Tetapi Nabi Elisa tahu, karena Nabi Elisa adalah abdi Allah. Dia adalah nabi yang luar biasa, yang Allah berkenan dalam kehidupan Nabi Elisa ini. Dia tahu kalau Gehazi sudah bohong. Dia bilang, kamu pergi, hatiku juga ikut bersama dengan kamu. Naaman memberikan semua barang-barang itu kepadamu, ya. Barang-barang itu akan memberikanmu kekayaan. Kamu akan bisa memiliki kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun. Dia akan Gehazi akan memiliki banyak budak-budak juga dengan pemberian-pemberian dari Naaman itu. Tetapi Nabi Elisa juga berkata, penyakit kusta Naaman juga akan pindah kepada Gehazi dan keturunannya. Makanya sejak saat itu Gehazi memiliki penyakit kusta. Badannya putih semua kayak salju.
seperti penyakit kusta yang diderita oleh Naaman juga. Ya, nah itulah adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat ketamakan dari Gehazi. Gehazi ini melihat pengen memiliki barang-barang yang luar biasa indahnya, bagusnya, pengen punya uang yang banyak, tetapi itu bukan miliknya sendiri. Hatinya penuh dengan ketamakan, hatinya penuh dengan ketidakjujuran, sehingga dia menerima akibatnya, yaitu sakit kusta. Nah, adik-adik, di sini kita belajar ya, kalau kita mau hidup seperti Gehazi, kita akan memiliki akibat karena kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, contohnya gini, kan adik-adik ada sebagian mungkin yang udah sekolah tatap muka atau ada yang sebagian masih online. Nah, coba pasti kan kepikir kalau di online itu ngerjain tugas pasti adik-adik nyontek ya? Ya pasti nyontek. Soalnya adik-adik berpikir nggak ada ibu gurunya nggak ada, ibu gurunya nggak bisa ngeliat, ya kan, buku contekannya ada di sebelahnya, pasti nggak kelihatan, ya kan. Nah di situ salah adik-adik, pikiran adik-adik salah. Emang ibu guru nggak bisa ngeliat, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa hebatnya itu melihat perbuatan adik-adik, dan kelakuan adik-adik itu adalah kelakuan yang salah. Nah nanti ada akibatnya dari hal semacam itu. Ya kalau adik-adik merasa nyontek itu adalah biasa, pasti hati adik-adik tuh nggak tenang. Ya pasti ada teguran. Kenapa kami nyontek? Ya nilainya bagus 100, tapi dengan ketidakjujuran. Nah hal itu salah di mata Tuhan Yesus. Kita diajar sama Tuhan untuk berbuat baik, berbuat untuk selalu hidup benar, selalu hidup jujur. Dari kecil kita belajar, mama papa kita juga ngajarin kan adik-adik, kalau jangan berbohong, ya. Terus mama papa juga ngomong, kalau ada PR kerjain, kalau ulangan jangan nyontek, harus belajar. Nah begitu juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat jujur, mengasihi, ya. Tuhan Yesus ngajarin kita juga untuk selalu mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita. Jangan berbuat yang tidak baik kepada orang lain, kepada misal teman kita atau saudara kita atau adik kita. Nah adik-adik, kita mau belajar lewat firman Tuhan ini untuk lebih lagi mengenal hati Tuhan Yesus, hati Tuhan. Kalau kita juga boleh hati kita diubahkan. Kalau ada adik-adik merasa salah, adik-adik minta ampun, karena Tuhan Yesus juga mengampuni dosa kita. Dia Tuhan yang baik. Kalau kita sudah mengaku dosa kita, makanya Tuhan Yesus juga akan mengampuni dosa kita, ya. Nah sebagai ayat hafalannya kita mau terambil di dalam Wahyu 22 ayat 15. Tetapi penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Maksudnya tinggal di luar itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita suka berbohong, berdusta, penyembah berhala tuh menduakan Tuhan Yesus, atau kita tuh tidak taat. Nah itu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah akibat dari kita melakukan dosa.
Sekali lagi ya, Tante Linda bacainnya. Tetapi penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu 22 ayat 15. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam setiap hati adik-adik, dan boleh menjadi kekuatan, dan boleh menjadi peringatan. Lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk berbuat jujur, untuk berbuat baik, untuk berbuat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati mama papa kita juga. Ya, kalau kita berbuat jujur, mama papa kita juga pasti senang. Mama papa kita juga pasti bangga, wah anak saya jujur, anak saya baik. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini boleh merema di dalam setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, dan boleh menjadi peneguhan iman percaya mereka kepadamu. Kalau mereka juga boleh belajar dan mengerti bahwa apa yang dilakukan tidak menyenangkan hatimu adalah hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan di dalam kehidupan mereka juga. Biarlah mereka boleh belajar untuk berbuat baik, berbuat jujur, untuk mengasihimu, mengasihi orang-orang di sekitarnya, agar setiap anak-anak sekolah minggu ini semakin hari semakin lebih lagi mengenal Engkau, mencintai Engkau Tuhan, memiliki iman yang teguh kepadamu. Lewat setiap pemberitaan firman-Mu, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan mereka, menjamah ke hati mereka, memulihkan terus iman percaya mereka. Walaupun mereka masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang luar biasa itu akan terus menjaga, melindungi mereka, meneguhkan iman percaya mereka kepadamu. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang ada, yang boleh mengikuti setiap ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh disampaikan boleh menjadi kekuatan di dalam setiap anak-anak, boleh menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau lebih lagi Tuhan menyempurnakan firman-Mu ini kepada setiap anak-anak sekolah minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.